Ya, pemberian vaksin untuk anak usia 6-11 tahun sudah mendapatkan izin dari BPOM mengingat angka kematian akibat COVID-19 pada anak cukup tinggi. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyambut baik keputusan BPOM. Lantas bagaimana skema vaksinasi bagi anak yang akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan? Mengapa vaksin untuk anak penting dilakukan? Kita bergabung dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Dr. Piprim Basarah Yanwarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes. Dr. Piprim, Bu Retno, Bu Nadia, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, kabar baik semuanya. Juga kabar baik ketika BPOM sudah memberikan izin vaksinasi untuk anak di bawah usia 6 ataupun pada usia 6 sampai dengan 11 tahun. Bu Nadia, saya mau langsung ke Kementerian Kesehatan. Setelah BPOM mengeluarkan izin ini, apa respon dari Kemenkes? Apakah langsung menyiapkan Permenkesnya sudah siapkah atau sudah ada ancang-ancang kapan kemudian ini akan dilakukan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun? Ya, jadi tentunya kita menyambut baik ya Mas Reinhardt ya tentang adanya keluarnya izin penggunaan darurat dari Badan POM untuk vaksinasi COVID-19 pada usia 6 sampai 11 tahun. Dan artinya kalau kita melihat ini jenis vaksin yang disetujui itu adalah vaksin Sinovac. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan berkoordinasi dengan ITAGI dan seperti tim ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya untuk teknis pelaksanaan pemberian vaksin 19 pada anak usia 6 tahun ke atas ini. Nah, artinya dari sisi screeningnya seperti apa ya, anak yang pada kondisi seperti apa yang boleh diberikan atau yang ditunda atau bahkan sama sekali tidak boleh diberikan. Kemudian pengaturannya misalnya jarak waktu dengan vaksin lainnya karena kita tahu anak-anak pada usia 6 sampai 11 tahun ini masih mendapatkan imunisasi lanjutan ya dan kondisi-kondisi lain. Nah, di sisi lain juga mengenai pelaksanaan vaksinasinya seperti apa, bagaimana tenaga kesehatan harus mengantisipasi untuk mengenali efek samping untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal tersebut terjadi dan berapa banyak dosis yang kita berikan ini juga yang harus kita diskusikan dan tentunya menunggu rekomendasi lanjut dari ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun organisasi profesi lainnya. Nah, yang kedua adalah pemerintah harus kemudian memastikan ketersediaan vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun ini. Karena pada rentang usia ini diperkirakan ada sekitar 25,5 sampai 27 juta anak berusia 6 sampai 11 tahun. Yang artinya setidaknya kita akan butuh kurang lebih tambahan dosis vaksin 27 juta dari yang saat ini sudah kita alokasikan sebanyak 428 juta dosis. Nah, ini yang tentunya menjadi PR kita bagaimana memastikan produsen Sinovac ya sampai saat ini karena baru Sinovac yang diberikan izin penggunaan daruratnya untuk dapat mengirimkan memenuhi kebutuhan vaksinasi kita tadi. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Nadia, kapan kemudian ini akan dilaksanakan? Karena sudah dikeluarkan izinnya oleh BPOM. Mungkin banyak orang di luar sana yang kemudian menunggu-nunggu atau ingin ini segera langsung dilakukan vaksinasi bagi anak 6 sampai dengan 11 tahun. Ya, jadi pertama tahapan-tahapan tadi harus tentunya kita lakukan. Yang kedua adalah kita memastikan dulu hak yang 208 juta ini terpenuhi karena mereka ini adalah merupakan sasaran yang dari awal sudah kita tetapkan. Kita tahu bahwa kita sampai saat ini baru sekitar 195 juta dosis ya yang sudah kita suntikan. Yang artinya ini kalau kita berbicara penerima sasaran dosis pertama itu baru 57%. Jadi kita masih perlu sekitar 43-42% lagi yang harus mendapatkan dosis pertama. Dan kalau kita berbicara yang mendapatkan dosis kedua itu baru 38%. Artinya kalau ini kita berbicara lebih banyak lagi yang harus kita selesaikan untuk vaksinasi dosis kedua secara lengkap. Artinya kurang lebih 67%. Nah, pemerintah tentunya akan fokus dulu karena inilah jumlah ketersediaan vaksin yang sudah kita alokasikan. Sementara kita mencari kepastian mengenai vaksin untuk anak, tentunya ini yang harus menjadi perhatian kita untuk tetap kita menjalankan prokes untuk anak-anak ini. Nah, setidak-tidaknya dalam rencana kita
kemungkinan paling lambat pelaksanaan vaksinasi daripada anak usia 6 sampai 11 tahun ini kira-kira di awal Januari. Karena kita mengingat ya ada target tadi 108 juta yang harus kita kejar, kemudian belum pastinya apakah pada tahun ini Sinovac dapat mensuplai kebutuhan kita tadi. Oke, paling lambat awal Januari, artinya tahun 2022. Sebelum ke Dr. Piprim, saya mau ke Bu Retno dulu. Bu Retno, ada tanggapan ketika pemerintah sudah lewat BPOM sudah memberikan izin vaksinasi bagi anak 6 sampai dengan 11 tahun. Saya tahu Anda cukup menyoroti isu vaksin bagi anak-anak. Ya, pertama tentu KPAI menyambut baik ya. Kami mendukung penuh nih ya. BPOM kami apresiasi atas segala upayanya sampai kemudian mengizinkan untuk Sinovac. Tentu ini kan dalam proses panjang uji coba dan lain-lain sehingga ini betul-betul hati-hati. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya ketika nanti membawa anak-anaknya vaksin. Dan masalahnya vaksin usia 6 sampai 11 ini kan betul-betul bergantung sekali pada orang tua. Jadi artinya orang tuanya yang harus percaya dan mengizinkan serta mengantarkan anak-anak itu untuk vaksin. Jangan ragu, itu dorongan kami. Dan ingat, vaksin itu hak anak-anak gitu ya. Jadi orang tua harap memberikan hak itu ya, mendukung pemerintah untuk pemenuhan hak vaksin. Yang kedua, barangkali tadi ya sudah dijelaskan Ibu Nadia soal vaksin bahwa akan diberikan pada awal 2022 ya. Sebenarnya kalau memang keputusan pemerintah seperti itu dan siapnya di tahun 2022, mestinya tidak membuka sekolah TK dan SD ini. Karena kan TK dan SD ini berarti kan itu usia TK dan SD yang tentu saja belum divaksin, perilakunya sulit dikontrol gitu ya. Jadi artinya harusnya sejalan nih antara kebijakan PTM yang digulirkan oleh Kemendikbud maupun Kementerian Agama, harusnya sejalan juga dengan keputusan Kemenkes untuk memberikan vaksin itu ternyata pada tahun 2002 awal. Dan kalau bisa sih cepat, tapi kami sadar ya barangkali ada hal-hal yang dipertimbangkan yang kemudian harus disiapkan gitu ya oleh Kemenkes gitu. Tetapi kami mendorong sih kalau bisa lebih cepat dari tahun 2002 awal itu, kalau bisa Desember tentu jauh lebih baik gitu ya, karena ini anak-anak udah boleh ke mall ya Bu, jadi kita juga deg-degan juga ini ya anak-anak kalau belum divaksin, dan rata-rata TK udah buka nih dari hasil pengawasan kami. Jadi kami berharap sih sebenarnya TK SD gitu ya, ini anak-anak yang sekolah betul-betul sudah divaksin demi ngelindungin anak-anak. Itu sih harapan KPAI ya, lebih cepat sebenarnya lebih baik nih soal vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun. Meskipun yang 12 sampai 17 tahun juga memang pencapaiannya masih belum sesuai target ya, tapi kami berharap ya ini perlahan pemerintah betul-betul serius memberikan vaksinasi untuk anak-anak kita. Ya. Nanti kita bicara soal yang usia 12 tahun ke atas yang belum sampai target. Tapi sebelum ke sana, Bu Retno, apa kekhawatiran Anda kalau kemudian ini vaksin untuk anak 6 sampai 11 tahun ini agak lama, membutuhkan waktu mungkin 2 bulan minimal di awal Januari, sementara pada saat yang sama PTM, sekolah TK, SD sudah berjalan? Ya, kami memang sangat khawatir sebenarnya ya kalau ini masih 2 bulan lagi gitu. Memang kami sadar, kami pahami ya pasti ada kesulitan kepada Kementerian Kesehatan, tapi kami mendorong sebenarnya kalau bisa lebih dipercepat, karena kami melihat orang tua juga sepertinya ya main izinkan aja gitu anaknya masuk sekolah meskipun belum divaksin. Apalagi anak-anak yang itu ya kelas 1 gitu ya, mereka kayaknya kesulitan ngajarin anak-anaknya, kemudian meminta anaknya masuk sekolah, padahal dari hasil pengawasan kami pelanggaran prokes yang paling tinggi itu ya memang pada usia SD, karena memang ya tadi perilakunya memang masih sulit dikontrol gitu ya. Jadi kami berharap sebenarnya kalau PTM-nya sudah dimulai, harus kami berharap seiring lah kebijakannya, Kemenkes juga bisa mempercepat untuk pemberian vaksinasi anak. Oke, nanti dijawab oleh 11 tahun tadi ya, sampai 11 tahun. Ya, nanti saya minta respon Bu Nadia, tapi sebelum ke Bu Nadia saya ke Dr. Piprim dulu. Dok, selain karena angka COVID-19, angka kematian pada anak di Indonesia cukup tinggi, apalagi faktor yang menurut Anda memang vaksin untuk anak khususnya 6 sampai dengan 11 tahun ini urgent sekali untuk dilakukan? Ya, tadi juga sudah disebutkan ya bahwa PTM sudah dimulai, kemudian juga mall juga anak-anak itu sudah
longgarkan ya. Sementara vaksinasi itu kan baru 12 tahun ke atas. Kita tahu bahwa anak-anak ini selain berpotensi tertular, itu juga yang paling penting dia bisa menularkan. Jadi ketika anak-anak itu yang sebagian besar OTG, kemudian dia bawa virusnya kemana-mana, ini akan membuat korban lain, diantaranya eyangnya, ya opungnya, yang lansia di rumah atau om tantenya yang punya komorbid. Ini bisa fatal gara-gara anak-anak ini yang menjadi penyebar. Karena anak-anak usia ini, seperti kita tahu, dia sangat susah untuk menjaga protokol kesehatan dengan benar. Ada tuh di TK atau SD kelas 1 malah tuker-tukeran masker gitu ya. Dan ini sesuatu yang agak susah dikontrol ya. Di samping itu juga dari survei IDAI hampir sama itu porsi orang tua yang mengizinkan anaknya PTM dengan yang keberatan anaknya PTM. Nah, dengan demikian kita ingin memberi semacam kepastian lah kepada orang tua yang masih ragu-ragu ini. Kalau vaksinasi itu sudah diberikan kepada anak-anak sejak 6 tahun ke atas, maka orang-orang tua yang takut ini kan bisa mengizinkan anaknya untuk ke sekolah, untuk PTM. Kita tahu bahwa balinya anak-anak kita ke sekolah, ya, itu akan sangat baik buat pertumbuhan dan perkembangan mereka, untuk sosialisasi mereka, ya, daripada kemudian di rumah terus, ya. Jadi ini akan perbaiki kondisi pembelajaran mereka juga, dan dengan demikian akan meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Ya. Di samping itu juga akan memperbaiki juga status ekonomi keluarga, ya, dengan anak-anak bisa sekolah dengan baik, ya, orang tuanya juga bisa bekerja dengan baik. Jadi artinya dampak vaksinasi pada anak-anak ini bisa kemana-mana, ya, bisa luas kemana-mana. Nah, kami juga sangat paham tentu saja bagaimana kemampuan pemerintah dalam hal ini Kemenkes, ya. Tapi ya kita terus mendorong, mudah-mudahan ada solusi lain yang bisa mempercepat kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 tahun ke atas ini. Oke, baik. Bu Nadia, mungkinkah ini dipercepat vaksinasi untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun? Dan bagaimana catatan soal vaksin usia remaja 12 tahun yang tadi catatan Bu Retno masih jauh dari target? Artinya bisa jadi kemudian akan molor lagi vaksin untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun, sementara PTM dan sudah ada urgensi untuk mempercepat vaksin pada anak yang tadi disampaikan oleh Dr. Piprim. Kita break dulu tapi Bu Nadia, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bu Nadia. Bu Nadia tadi disinggung juga soal capaian vaksinasi remaja ya, usia 12 tahun ke atas. Kita coba ada datanya ini Bu Nadia soal total sasaran dan juga cakupan vaksinasi untuk umur 12 tahun. Coba kita lihat data yang sudah kami rangkum dari Litbang CNN Indonesia. Vaksinasi dosis pertama baru 16,46%, yang kedua baru 12,91%. Artinya masih jauh dari target ini Bu Nadia. Bagaimana ini catatan kalau kemudian vaksin untuk usia 12 tahun ke atas juga masih jauh dari target, tapi kemudian sudah menanti di belakang usia 6 tahun sampai 11 tahun? Iya, jadi sebenarnya vaksinasi pada usia di bawah 17 tahun ya, artinya ini memang animonya cukup besar ya, Mas Reinhardt ya. Tapi memang kalau kita lihat capaian pada usia 12-17 tahun ini baru 4,4 juta dari target 26 juta yang harusnya mendapatkan vaksinasi. Nah, untuk itulah makanya kemudian pemerintah memastikan karena ketersediaan vaksin 428 juta tadi adalah untuk memenuhi sasaran 208 juta termasuk remaja. Jadi ini yang akan kita prioritaskan dulu sampai dengan akhir Desember. Supaya tadi kecepatan vaksinasi pada kelompok yang memang seharusnya mendapatkan vaksinasi sejak, kalau remaja ini kan sejak Juli sudah kita putuskan untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Artinya ini kita selesaikan dulu supaya kemudian tentunya kita bisa mencapai situasi kekebalan kelompok yang minimal 70% tadi.
Untuk anak bukan berarti tidak kita prioritaskan, tapi hanya ketersediaan vaksin itu yang menjadi isu utama. Jangan sampai kemudian kita memulai vaksinasi pada anak, tapi justru yang dewasa, yang masyarakat umum, yang di atas 17 tahun, di mana kita tahu resiko mereka ini jauh lebih besar ya. Tadi saya sepakat misalnya lansia ini kan baru 40% yang vaksinasi ya, dan kita tahu kematian dan kesakitan yang berat pada lansia ini meningkat bisa 4-5 kali, dan usia di atas 30 tahun risiko untuk sakit berat dan juga kematian ini jauh lebih besar daripada anak-anak. Jadi kita melihat secara utuh bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ini. Kalau memang terkaitan dengan PTM, kita tahu bahwa status vaksinasi anak-anak itu tidak tergantung dengan PTM itu dibuka atau tidak ya, karena yang menjadi syarat PTM itu kan tentunya guru dan tenaga pendidik yang harus divaksin, dan hal lain bahwa terkait penyiapan prokes juga harus divaksinasi, dan PTM ini juga masih merupakan pilihan bagi orang tua untuk kemudian apakah orang tuanya mengizinkan atau tidak ya, untuk ikut divaksin atau tidak, dan pemerintah membuka opsi ini sebenarnya sebagai bagian juga dari pemenuhan hak anak tadi, supaya anak jangan sampai di masa pandemi ini semakin tertinggal kualitas mutu pendidikannya. Di sisi lain memang ya kita harus melihat bahwa ketersediaan vaksin juga menjadi isu ya, apalagi ini di akhir tahun tinggal 1 bulan atau 2 bulan lagi, yang artinya mungkin secara produksi Sinovac sendiri itu tidak memungkinkan untuk juga mengirimkan dalam 1-2 bulan kebutuhan vaksin. Sementara vaksin yang kita terima pun saat ini baru jumlahnya kalau kita lihat ini juga masih dari angka yang cukup jauh dari yang kita harapkan ya, artinya jumlah total vaksin yang saat ini kita terima itu baru sekitar 300 juta dosis dari 428. Artinya masih ada sekitar 128 juta dosis lagi yang harusnya kita terima sampai dengan akhir Desember. Nah, kalau kemudian ini kita harus memulai vaksinasi pada anak, sementara yang 128 tadi saja belum semuanya, ini ya tentunya akan secara penanganan pandemi kita akan bisa memvaksinasi orang yang sebenarnya bukan kelompok yang tentunya memiliki resiko paling tinggi untuk sakit berat ataupun dengan kondisi yang sering menimbulkan kematian. Oke, Dr. Piprim bagaimana dok? Stok vaksinnya masih terbatas, target-target yang sebelumnya juga belum tercapai, sementara PTM sudah berjalan. Jadi ketika sudah diberikan izin lampu merah untuk vaksin, lampu hijau untuk vaksin 6 sampai dengan 11 tahun, bagaimana kemudian Dokter Anak Indonesia melihat kebijakan ini? Satu sisi memang mengapresiasi, tapi di sisi yang lain masih ada timeline waktu yang belum bisa dipastikan kapan ini akan dilakukan vaksinasinya. Ya, kami dari IDAI tentu saja secara saintifik ya memberi rekomendasi apa yang kami tahu terbaik anak-anak. Tapi tentu saja pada pelaksanaannya ya itu yang menentukan pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Tentu saja pemerintah yang paling tahu kecukupan dan sebagainya ya. Jadi dari IDAI kita nggak bisa ikut campur masalah bagaimana di lapangannya ya. Kami dari saintifiknya saja kami mendorong untuk segera dilakukan pada anak-anak. Tapi ada catatan tidak dok soal vaksin yang digunakan misalnya Sinovac misalnya, meskipun disebutkan ini cukup ampuh bagi anak-anak, apakah kemudian soal efikasi dan juga screening yang kemudian nanti akan dilakukan akan seperti apa yang mungkin akan ada menjadi saran dari IDAI, karena apakah ini akan sama dengan vaksinasi usia remaja dan juga dewasa, atau memang ada treatment khusus bagi anak di 6 sampai dengan 11 tahun? Pada prinsipnya anak-anak yang sehat ya, yang aktif, yang tidak ada penyakit apa-apa, tidak sedang demam ya, itu boleh divaksinasi. Hanya bagi anak-anak yang memang sudah diketahui menderita penyakit kronis, penyakit ginjal dalam pengobatan steroid, penyakit kanker, penyakit gagal jantung yang sesek terus misalkan ya, ini butuh rekomendasi dari dokter yang merawatnya untuk melihat apakah layak diberikan vaksinasi atau tidak.
Nah, untuk bagaimana hal teknisnya, mungkin saya kira nanti bisa kita bahas lebih jauh. IDAI juga akan memberikan juknisnya seperti apa, tapi nanti setelah memang kita akan kerjakan ya. Kita sekarang ini rekomendasi dalam bentuk umum antara ini. Oke. Ada beberapa catatan dok, misalnya untuk anak seperti apa yang kemudian memang sulit atau tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena sama seperti orang dewasa juga kan ada beberapa keadaan tertentu yang memang akhirnya orang tidak bisa mendapatkan vaksin. Ya, terutama pada kondisi yang kompromis, ya, misalkan sedang sakit keganasan, mendapatkan kemoterapi dalam dosis yang tinggi, ya, atau sakit ginjal, mendapatkan terapi steroid dosis tinggi, ya, atau anak yang sedang dirawat karena sakitnya berat, ya tentu saja anak-anak seperti ini justru harus dilindungi oleh herd immunity, oleh kekebalan komunitas, ya, karena dia sendiri tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena risiko penyakitnya. Tetapi pada prinsipnya, anak-anak yang sehat, anak-anak yang tidak ada masalah kesehatan secara kronis, itu dibolehkan untuk vaksinasi. Oke, Bu Retno, ada tambahan dari Anda, Bu Retno, ketika kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Bu Nadia, memang ada target terlebih dahulu yang harus dikejar, bukan berarti mengenyampingkan vaksin untuk anak, tapi memang ada beberapa keadaan tertentu yang memang soal stok dan juga soal target yang belum tercapai tadi. Ya, pertama kalau yang terkait dengan usia 12 sampai 17 tahun kan ya, dari pengawasan kami memang masih jauh. Yang kedua adalah, dan tadi diakui memang oleh Bu Nadia, dan kami juga sadar bahwa tadi soal ketersediaan tentu tidak bisa dipaksakan. Yang kedua, dari hasil survei kami, memang anak-anak ini mau divaksin. Jadi kami survei di 34 provinsi dan yang ikut cukup tinggi ya, 78.000 anak. Nah dari situ memang anak-anak bilang mau divaksin. Jadi ada 88% anak mau divaksin. Tapi ketika kami bertanya lebih jauh sudah divaksin atau belum, dan dosis yang keberapa, dan itu memang 35,6% saja yang sudah divaksin. Dan dengan dosis yang paling tinggi memang berada pada dosis 1. Jadi yang dosis 2 juga masih rendah. Memang data menunjukkan itu. Dan itu kami lakukan pada 30 Agustus yang lalu. Nah kalau sekarang kemudian tadi targetnya diselesaikan di Desember, kami mendorong yang 12-17 segera diselesaikan. Artinya memang cukup masih tinggi ini, jadi untuk diselesaikan. Dan yang kedua adalah kalau itu sudah selesai, tentu kita harus bisa segera ke anak usia 6 dengan 11 tahun. Kami mendukung ya pemerintah mengupayakan ini semua dan tentu kami percaya bahwa vaksinasi anak pemerintah juga peduli dan akan segera memenuhi gitu ya. Itu harapan kita semua ya Mas, agar anak-anak kita terlindungi. Oke, Bu Retno, kalau tadi Anda mengatakan ada survei yang kemudian dilakukan, memang banyak anak mau divaksin. Apakah KPAI punya catatan tersendiri juga ketika vaksinasi yang sebelumnya untuk anak 12 tahun ke atas sudah dijalankan? Apa yang kemudian menjadi catatan KPAI dari pelaksanaan vaksinasi untuk anak 12 tahun ke atas yang memang sampai hari ini kita lihat targetnya masih jauh belum tercapai. Tapi dijawab nanti, Bu Retno, kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bu Retno. Silakan Bu Retno, apa catatan dari KPAI pada pelaksanaan vaksinasi anak usia 12 tahun ke atas yang masih belum mencapai target? Ini mungkin bisa menjadi masukan ya bagi Kementerian Kesehatan atau banyak pihak untuk agar kemudian menggenjot vaksinasi untuk anak usia 12 tahun. Di satu sisi juga ada target ke depan untuk anak usia 6 tahun ke atas. Ya, pertama kami kan tidak hanya survei ya, kami juga melakukan pengawasan di sentra-sentra vaksin anak ya, dan rata-rata dilakukan di sekolah, di berbagai daerah. Nah, dari situ memang yang paling gencar melakukan dari hasil pengawasan kami itu adalah sekolah-sekolah di perkotaan. Sementara sekolah-sekolah di pedesaan atau misalnya level kabupaten, kota, kalau kota masih banyak nih, tapi begitu kabupaten itu memang mulai jarang. Nah, ini yang kami lihat secara penyebaran, memang belum merata dan itu lebih berfokus di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya Jakarta mampu mencapai 87% gitu pada saat data itu kita ambil ya, itu Denpasar itu bisa 94%, terus Surabaya itu bisa 90%. Jadi wilayah-wilayah yang kota-kota besar ini itu bisa mencapai angka hampir 90, padahal 70% saja kan sudah terjadi kekebalan kelompok ya. Tapi ini memang luar biasa gitu. Tapi begitu datanya pindah ke kabupaten-kabupaten,
Nah, itu mulai itu di situ turun. Nah, salah satu contoh adalah misalnya di Maluku Utara ya. Waktu itu yang dari data yang per Agustus September itu baru 1% anak usia 12-17 tahun itu divaksin. Nah, tapi sekolah yang dibuka di Maluku Utara itu tertinggi kalau pakai persentase seluruh Indonesia. Nah, lalu tidak lama Kemendikbud kan waktu itu mengeluarkan ya, walaupun mungkin bukanlah klaster sekolah, tapi anak yang positif itu dari berbagai sekolah itu cukup tinggi. Nah, kami melihat itu tadi ya, jadi ternyata ada korelasi antara pembelajaran tatap muka nih dengan anak yang kemudian tertular dengan yang baru divaksin. Jadi angka vaksin yang rendah itu akan berpotensi itu tadi gitu tingkat penularan. Jadi meskipun tadi Ibu Nadia mengatakan bahwa PTM tidak menjadikan syarat, tapi kalau kita ingin lindungi anak-anak ya akhirnya kita harus dorong itu kan. Nah, yang kedua adalah guru. Nah, guru juga jadi prioritas kami untuk pengawasan. Waktu kami tes sekolah, kami pasti menanyakan berapa persen tase guru yang divaksin, dan ternyata guru dari 5 juta juga pada Agustus itu angkanya bahkan belum mencapai 2 juta waktu itu. Nah, kita berharap sih sekarang udah lebih tinggi lagi ya, karena kami belum pengawasan kembali untuk angka terakhir yang per Oktober November ini gitu. Nah, itu sih Mas ya data-data. Jadi kami untuk guru aja itu masih banyak yang artinya belum tervaksin ya. Itu kita dorong juga nih, guru-guru kan tentu juga berpotensi ya untuk kena ketika sekolah dibuka. Oke, dan artinya keadaan yang sama bisa saja terjadi ketika nanti vaksin usia 6 sampai dengan 11 tahun. Artinya bisa kemudian di kota lebih banyak, tapi di kabupaten atau di daerah angkanya terjadi perbedaan yang signifikan, begitu Bu Retno? Betul, betul. Oke, Bu Nadia, jadi ada korelasi nih Bu ya, karena tentu bicara soal anak, bicara juga soal pendidikan dan PTM yang banyak kita bicarakan. PR-nya berarti masih banyak nih Bu untuk mengejar vaksinasi. Seperti apa kalau kemudian target di 2021 akhir ini tinggal ya kurang lebih 2 bulan lagi, bagaimana upaya untuk memperluas cakupan vaksinasi, mengejar apa yang sudah tertinggal, dan kalau kemudian tidak tercapai itu di akhir tahun, artinya vaksin untuk anak 6 sampai 11 tahun juga terancam akan mundur dong Bu? Ya, jadi target kita adalah di akhir tahun itu 80-85% dari 208 juta orang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Jadi yang pertama tentunya kita setidaknya bisa tadi ya sebanyak-banyaknya bisa mendapatkan dosis pertama dulu, karena dengan itu mereka sudah memiliki proteksi perlindungan kurang lebih 40%. Yang kedua, target kita adalah menyelesaikan 60% dosis kedua dengan akhir tahun. Jadi kurang lebih ada 300 juta dosis yang akan kita capai di akhir tahun 2021 ini. Nah, tentunya bukan berarti kalau kemudian target ini mundur, kemudian target anak-anak tidak juga bisa mundur. Tapi yang menjadi kunci utamanya adalah ketersediaan vaksin. Bagaimana kita memastikan vaksin ini betul-betul oleh produsen Sinovac itu sudah ada kejelasan untuk kapan mereka bisa mengirimkan vaksin tersebut ke Indonesia ini. Nah, yang satu hal yang menjadi penting adalah perlu dipahami oleh para orang tua, pada saat kita memulai vaksinasi, kita ingin ini bisa segera diselesaikan. Artinya bagaimana mencapai 26 juta dosis vaksin pada anak usia 6-11 tahun ini harus segera kita cepat ya, karena ternyata pengalaman kita pada vaksinasi pada remaja masih banyak tadi disampaikan Bu Retno, orang tua yang masih ragu-ragu untuk vaksin anaknya. Yang kedua adalah masih ada orang tua yang masih pilih-pilih vaksin, menunda vaksin. Jadi ini yang tentunya harus dipahami, apalagi saat ini untuk usia 6-11 tahun pilihannya hanya Sinovac. Jadi begitu ada kesempatan untuk memvaksin dengan Sinovac, segera dilakukan vaksinasi dengan Sinovac tadi. Oke, Bu Nadia, tadi yang ada disoroti menarik juga dari Bu Retno adalah ketika ada anak yang belum divaksin atau angka vaksinasi masih rendah, ada korelasi tingginya kasusnya. Ini bagaimana pantauan dari Kemenkes soal itu? Bahwa ada sekolah yang memang angka vaksinnya mungkin masih rendah, baik guru ataupun siswanya, berbanding lurus dengan kasusnya yang cukup tinggi. Iya, kalau kita melihat mengenai jumlah kasus yang positif di sekolah atau apakah ini penyebabnya dari PTM atau tidak, ini yang
saat ini kan sebenarnya tidak bisa kita lakukan analisa secara berbanding lurus saja ya. Untuk itulah makanya kemudian kita tahu Kementerian Kesehatan melakukan yang kita sebut sebagai surveillance ya. Surveillance dalam rangka memantau proses daripada PTM ini ya. Dan kita bisa lihat dari hasil pelaksanaan survei pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah itu kita melihat memang ada beberapa yang positivity rate-nya itu lebih dari 5%. Dan itu kalau kita bandingkan dengan total sekolahnya sebenarnya masih 72% itu pada angka kurang dari 1%. Jadi artinya sebenarnya resiko penularannya itu masih kecil ya kalau untuk beberapa sekolah. Tapi yang justru sedikit memang dari data yang ada dari survei yang kita lakukan itu ternyata paling tinggi itu ada pada kelompok sekolah SMP dan SMA. Justru pada STK dan PAUD itu positifnya itu sangat kecil untuk DKI Jakarta ya. Sementara kalau kita lihat di Kota Semarang itu jumlah yang positivity rate-nya itu lebih dari 5% itu malah hanya 1 dibandingkan kalau misalnya saya contoh 474 sekolah di Kota Semarang yang positivity rate-nya lebih dari 5% itu hanya 3. Yang lain itu kurang dari 1%. Ya, jadi kita melihat di data yang survei yang kita lakukan sebagai pengukuran apakah PTM dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, sebenarnya kasus penularan pembelajaran tatap muka ini tidak banyak. Mungkin kasus positif itu harus dilihat lagi karena tadi kalau kita melihat justru pada anak yang menjadi sasaran vaksinasi SMP SMA kasus positif itu justru lebih tinggi angka positivitasnya. Nah ini kita pikirkan mungkin kait dengan anak-anak yang memang protokol kesehatannya ini tidak jalan dengan baik. Oke, Dr. Piprim terakhir, apa rekomendasi dari IDAI kalau begitu ketika kita tahu vaksin untuk anak 6-11 tahun ini kemungkinan masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan, sementara PTM tetap berjalan. Tadi ada katakan angka kematian COVID pada anak cukup tinggi di Indonesia dan juga ada banyak sekali orang tua yang masih membolehkan anaknya ikut PTM dengan berbagai alasan. Ya, jadi sebelum vaksin untuk anak 6-11 tahun ini bisa dilaksanakan, ya, kami merekomendasikan untuk imunisasi yang lain, ya, yang banyak terhambat di masa pandemi ini terus dilakukan dan istilahnya imunisasi kejar tayang diberikan ya. Jangan sampai pada saat pandemi ini timbul wabah lain ya. Kita sudah mendengar berita ada beberapa kasus difteri misalkan muncul kembali ya di luar Jawa. Ini tentu akibat daripada menurunnya cakupan vaksinasi yang rutin ya. Kemudian juga ini yang satu hal yang juga mungkin jarang disebut ya, bahwa dengan adanya pandemi ini banyak orang tua yang lalai memperhatikan pola makan anak-anaknya. Ya. Anak-anak kemudian dibebaskan beli junk food ya dengan fasilitas online. Ini kemudian akan meningkatkan kejadian obesitas. Padahal obesitas ini merupakan komorbid yang berat ketika anak tertular COVID. Ya. Jadi ketika vaksinnya belum ada, kemudian anak-anak kita di rumah dan kemudian menjadi obesitas, ya, ini kemudian kita malah membahayakan anak-anak kita karena membuat kita jadi komorbid. Jadi oleh karena itu selain mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, ya, melakukan vaksinasi, tolong perhatikan makanan anak-anak kita, jauhkan dari makanan yang high glycemic index, yang junk food, ya. Ini juga punya daya rusak yang tidak kalah dengan rokok, ya. Kecanduan makan junk food ini juga sangat berbahaya. Saya kira itu, Mas. Oke, Dok, ini juga banyak yang tanya, Dr. Piprim, karena tentu isu soal vaksin anak ini tinggi sekali ya antusiasme masyarakat.
artinya IDAI juga merekomendasikan agar kalau ini sudah bisa dijalankan untuk segera vaksin anak usia 6 sampai dengan 11 tahun karena aman. Tapi kemudian apakah kemudian ini ke depan kita juga bisa ada proyeksi bahwa anak di bawah 6 tahun juga mungkin balita, mungkin tidak sih dok sebetulnya ini bisa juga mendapatkan vaksinasi mengingat juga ada potensi penularan yang tinggi? Ya, tentu saja kita biasanya melakukan uji klinis itu bertahap ya. Dari dewasa dulu, kemudian remaja, kemudian sudah aman, kemudian anak yang lebih kecil. Tapi memang nanti akan, insya Allah akan ada uji klinis untuk anak di usia di bawah itu. Ya, apakah 3 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas ya. Kita harapkan nanti itu segera keluar ya. Tetapi tentu saja kita akan lakukan bertahap ya. Ini yang 6-11 saja belum bisa dipastikan kapan kan. Dan remaja saja juga masih cakupannya masih rendah ya. IDAI juga dalam survei kami juga itu terutama di luar Jawa ya, cakupan vaksinasi remaja juga mencapai target yang memuaskan. Jadi ini kita masih kerja keras ya menyadarkan masyarakat. Saya juga butuh bantuan rekan-rekan media. Tolong sekali untuk memberitakan vaksinasi ini jangan menakut-nakuti ya. Karena masyarakat itu takut karena vaksin itu juga gara-gara media. Ya. Media massa itu kadang-kadang kalau ada anak lumpuh setelah vaksinasi, padahal bukan karena akibat vaksinasi. Ini peran media juga sangat besar sekali dampaknya dalam memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk melakukan vaksinasi. Ya. Untuk media, saya kira pesan saya. Terima kasih. Oke, kami dukung dok untuk vaksin terhadap anak ini kalau memang sudah diizinkan juga oleh BPOM dan kita mendorong untuk kemudian Kementerian Kesehatan ini Bu Nadia mempercepat cakupan dan juga target vaksinnya yang selalu kita tanya-tanya terus apakah sudah sesuai target atau belum karena antusiasme yang tinggi dan juga terbaru ini vaksin untuk anak 6 sampai dengan 11 tahun. Tadi sudah kita banyak bahas, ada banyak catatan terutama untuk pelaksanaannya mudah-mudahan bisa dipercepat dan target-target yang lain bisa kemudian dikejar serta pemerataan vaksin ya yang tadi Bu Retno sampaikan tidak hanya di kota tapi juga di daerah-daerah. Terima kasih banyak Dr. Piprim, Dr. Nadia, Bu Retno untuk diskusi yang sangat menarik. Kita akan tunggu sekali lagi pelaksanaan vaksin untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Semoga bisa dilakukan secepatnya. Terima kasih Bapak dan juga Ibu-Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Dr. Nadia, Bu Retno dan juga Dr. Piprim. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.